warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Mufti Maulana dengan NIM F551246061. Jadi di sini saya akan membahas mengenai studi kasus yaitu Swift Symmetric Variable Encryption Algorithm untuk IOMT. Lebih tepatnya saya di sini membahas bagian latar belakang dan fondasi dari masalah ini dan enkripsi simetris. Baik, jadi IOMT ini atau Internet of Medical Things ini itu adalah perangkat medis yang dikontrol dari jarak jauh dan bisa secara real time. Nah, contoh dari perangkat ini ada smartwatch untuk mendeteksi jantung, dan ada juga alat medis untuk pemantauan janin ibu hamil. Perangkat-perangkat ini dia memiliki 3 kelemahan fatal yang sering terjadi pada perangkat medis. Yang pertama yaitu ada CPU-nya terbatas, yang kedua RAM-nya itu kecil, dan baterainya itu lemah. Nah, alat medis ini kan dia digunakan untuk mengirim data-data yang sangat sensitif, baik terkait itu nyawa seseorang atau privasi pasien. Nah, ini juga menjadi sasaran empuk bagi para peretas. Nah, misalkan peretas itu dia berhasil masuk, di situ dia bisa mencuri datanya, yaitu data breach, dan dia bisa juga memodifikasi datanya yang berujung fatal bagi para pasien. Makanya di sini membutuhkan keamanan berstandar CIA Triad, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Seperti itu. Analoginya itu seperti alat IOMT ini yang kecil ini itu seperti sepeda motor bebek, di mana bensinnya itu boros, terus bagasinya kecil, yang sedangkan ini motor ini dia harus mengirimkan data yang penting begitu, yang dimana di jalannya itu yang dia lalui itu banyak prioritasnya atau begal. Nah, tidak mungkin kan kita menaruh brankas yang seberat 1 ton di atas motor bebek yang kecil ini. Nah, maka butuh solusi untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan enkripsi simetris. Tapi mengapa bukan enkripsi asimetris? Kenapa kita tidak memakai keamanan tingkat tinggi seperti di bank? Di bank itu dia kan memakai enkripsi asimetris yang biasanya itu seperti RSA atau SCC. Nah, di sini kalau enkripsi asimetris itu dia menggunakan satu pasang kunci. Jadi satu kunci ini untuk public dan satu kuncinya ini untuk yang private, untuk untuk yang mendekripsi datanya. Seperti itu. Metode enkripsi asimetris ini dia kan membutuhkan dia memakai perhitungan matematika yang sangat berat begitu, yang dimana dia menggunakan banyak memori atau daya baterai yang begitu banyak sehingga bisa membuat perangkat ini kelelahan. Misalkan dia dipakai di perangkat medis yang kecil tadi, itu kan bisa memakan banyak memori dan boros daya baterai. Maka di sini solusinya itu adalah enkripsi simetris, di mana enkripsi simetris ini dia menggunakan satu kunci yang sama. Satu kunci ini untuk enkripsi dan satu kuncinya lagi satunya lagi. Satu kunci yang ini dia berguna untuk enkripsi dan dekripsi data. Seperti itu. Nah, pada enkripsi simetris ini anggaplah alat medisnya itu sebagai pengirim data dan server rumah sakitnya sebagai penerima data. Nah, karena menggunakan satu kunci yang sama, jadi ini metode ini lebih efisien dan tidak memakan banyak waktu, sehingga jika diterapkan pada alat medis yang kecil tadi, jadi tidak boros daya baterai dan memorinya itu bisa dibilang cukup lah untuk menampung kinerja dari enkripsi simetris ini. Nah, pada enkripsi simetris ini terdapat 3 komponen utama yang perlu diketahui. Yang pertama ada S-box atau substitution box, yang dimana ini adalah proses untuk menggabungkan atau mensubstitusi data asli dengan data lain secara acak
Gunanya apa? Gunanya untuk menciptakan confusion atau kebingungan. Jadi tujuannya itu untuk memutuskan pola matematis pada data asli dan data hasil enkripsi agar peretasnya itu dia tidak bisa membedakan atau dia bingung untuk melihat bagaimana pola antara kedua data yang dienkripsi dan data asli. Misalkan itu seperti jus alpukat. Jadi misalkan kita blender, setelah di blender kan itu terdapat cairan hijau. Nah, cairan hijau ini kita tidak tahu, sebagai peretas ini tidak tahu apakah ini alpukat atau melon. Jadi dia bingung gitu. Ini buah apa yang sebenarnya dienkripsi seperti itu atau di blender. Nah, yang kedua adalah permutasi atau transposisi. Jadi ini proses untuk mengubah bit pada baris atau kolom data. Jadi dia gunanya itu untuk misalkan kita menambah satu bit saja pada data yang dienkripsi, yang kita menambah satu data. Nah, maka data itu akan menyebar ke seluruh data hasil yang telah dienkripsi. Jadi ini gunanya itu untuk menciptakan ukuran yang pas atau agar simetris lah data aslinya itu. Misalkan contohnya itu saya punya gelas. Nah, gelas berisi air yang dimana saya tuangkan satu tetes pewarna makanan. Nah, itu jika saya teteskan satu tetes saja pewarna makanan, maka warnanya itu akan menyebar ke seluruh air yang ada dalam gelas tersebut. Kurang lebih begitulah perumpamannya. Yang ketiga ada padding dan IV. IV itu initialization factor, di mana padding ini dia berguna untuk menambah satu karakter atau satu huruf acak pada data yang dienkripsi, dan IV ini berguna untuk membuat polanya itu tidak terulang atau membuat kerandoman pada sebuah data. Contohnya itu misalkan saya mengirim paket di dalam dus, dimana nanti kan dusnya itu diisi bubble wrap sehingga ukurannya itu dia pas sesuai dengan dusnya itu, agar orang lain dia tidak tahu, oh dalam dus ini benda apa yang dikirim gitu. Jadi dia menambah sebuah karakter tertentu supaya tidak bisa ditebak-tebak oleh para peretasnya, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, alat medis kita yang rapuh ini hanya bisa digunakan menggunakan metode enkripsi simetris karena sifatnya yang ringan. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah metode ini sudah cukup untuk mengamankan data pada seluruh alat medis? Jawabannya tentu saja belum. Makanya teman saya Gabriel akan melanjutkan pembahasan bagaimana perbandingannya enkripsi simetris ini digunakan di dunia medis. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Christophan dengan NIM F551240076. Dan kali ini saya akan mempresentasikan apa yang menjadi hasil analisis dari kelompok kami. Nah, pertama-tama saya jelaskan dulu dalam proyek kali ini, itu saya berperan dalam bagian analisis related work. Ya, itu saya itu menganalisis berbagai algoritma kriptografi yang sudah ada dan mengidentifikasi kelemahan-kelemahannya, khususnya ketika diterapkan pada perangkat IOMT. Nah, sebelum itu kita masuk ke bagian pertama dulu, yaitu terkait related work seperti yang kita lihat di slide ini. Nah, di bagian related work ini itu saya akan menjelaskan mengapa algoritma kriptografi itu kriptografi ringan yang sudah ada saat ini itu masih belum cukup optimal untuk digunakan pada IoMT, khususnya perangkat wearable medis. Nah, dari berbagai penelitian sebelumnya terlihat bahwa sebagian besar algoritma itu masih terjebak pada trade-off yang sama, yaitu antara keamanan, kecepatan, dan efisiensi daya. Artinya, jika kita meningkatkan keamanan, biasanya akan mengorbankan performa atau konsumsi daya dan sebaliknya. Nah, sebagai contoh, algoritma AES yang merupakan standar saat ini memang sangat aman, tetapi membutuhkan 10 hingga 14 iterasi atau rounds, sehingga menjadi cukup berat untuk perangkat kecil karena boros baterai dan memori. Nah, kemudian itu ada DLSS
SAE yang mencoba membuat algoritma itu lebih ringan tetapi masih memiliki kelemahan pada penggunaan RAM karena prosesnya cukup kompleks di level bit. Nah, selanjutnya itu DLS menggunakan mekanisme dynamic generation, namun pertukaran kunci yang terus-menerus itu justru menyebabkan konsumsi daya meningkat. Dan untuk kombinasi RSA dan AES, walaupun keamanannya tinggi, komputasi asimetrisnya itu terlalu berat untuk perangkat kecil seperti sensor medis. Nah, jadi dari sini itu bisa disimpulkan bahwa belum ada solusi yang benar-benar optimal untuk kebutuhan sensor medis di IoMT ini karena masih belum bisa menyeimbangkan antara keamanan dan juga efisiensinya sendiri. Nah, lanjut itu kita masuk ke bagian dari inti daripada algoritma itu tersendiri. Nah, selanjutnya itu kami mengusulkan suatu solusi yaitu namanya SWIT atau Symmetric Variable Encryption Algorithm. Nah, SWIT adalah algoritma kriptografi simetris yang dirancang khusus untuk perangkat wearable dalam lingkungan IoMT dengan fokus utama pada efisiensi daya, penggunaan memori yang ringan, namun tetap menjaga keamanan data. Nah, berbeda dengan AES atau SWIT, menggunakan blok data 128 bit tetapi hanya menggunakan single round design yaitu satu kali proses enkripsi tanpa iterasi berulang seperti AES. Hal ini membuat prosesnya itu jauh lebih ringan dan cepat. Nah, jika kita lihat pada arsitektur sistemnya, proses itu dimulai dari titik A, yaitu sensor medis yang mengumpulkan data vital seperti detak jantung dan SP02. Kemudian di titik B, data tersebut masuk ke perangkat edge atau fog node seperti ESP32 untuk dienkripsi menggunakan algoritma SWIT. Nah, selanjutnya di titik C, data yang sudah terenkripsi dikirim melalui protokol ringan seperti MQTT menggunakan jaringan 3G, 4G, atau 5G menuju server. Dan terakhir itu bagian ke titik D. Data akan didekripsi kembali di sisi fasilitas kesehatan agar bisa dianalisis oleh tenaga medis. Dengan pendekatan ini, Suite berusaha menjaga keseimbangan antara keamanan dan efisiensi, sehingga lebih cocok digunakan pada perangkat IoMT yang memiliki keterbatasan sumber daya. Nah, kurang lebih untuk penjelasan dari bagian saya, materi saya kurang lebih seperti itu, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Gabriel Kristofan Supari dengan NIM F551240076. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila dengan NIM F551240044. Di sini saya akan menjelaskan bagian inti dari algoritma suite, inti algoritma suite. Nah, seperti yang tertera pada PPT yang saya jelaskan, yang saya tampilkan, di sini kita masuk ke cara Suite membuat kuncinya, dan ini salah satu inovasi yang paling cerdas. Di sini bagian user secret code. Di situ prosesnya dimulai dari dua input. Yang pertama adalah kode rahasia dari pengguna sepanjang 12 karakter. Ini yang diketikkan sendiri oleh pengguna saat menyiapkan perangkat. Lalu timestamp bagian ini. Timestamp yang kedua adalah timestamp system. Itu 16 karakter yang diambil dari waktu saat itu dalam satuan mili detik. Nah, habis itu kedua ini masuk ke hash, bagian hashing. Nah, kedua input itu kemudian di hash menggunakan SHA-256, lalu hasilnya di swarm menghasilkan string sepanjang 64 karakter. Nah, setelah itu string 64 karakter itu dikompresi. String 64 karakter itu dikompresi dengan modulus 4, terus menjadi kunci final 16 bit atau 128 bit. Nah, kenapa di awal tadi ada saya singgung ini salah satu inovasi paling cerdas, paling brilian, karena timestamp terus berubah setiap milidetik. Artinya, bahkan kalau pengguna memasukkan kode rahasia yang sama, kunci yang dihasilkan akan selalu berbeda. Sifat ini disebut forward secrecy, yaitu kunci tidak pernah berulang, kunci tidak bisa dipakai ulang, dan peretas tidak bisa memprediksi kunci berikutnya meski tahu kunci yang sekarang. Jadi kayak bayangkan aja, kata sandi ATM kita ini berubah otomatis setiap detiknya. Meskipun seseorang berhasil melihat kata sandi kita hari ini, besok itu udah nggak berlaku. Oke, lanjut di bagian di sini. Ini itu inti teknis dari suite, proses enkripsinya. Dan yang langsung mencolok di sini tuh ini yang langsung mencolok itu tuh
di sini cuma hanya satu putaran, tapi dalamnya itu ada 5 tahap yang bekerja secara berurutan seperti pipeline. Nah, di tahap pertama, padding acak. Data dari sensor, misalnya angka detak jantung, biasanya cuma 2 sampai 9 karakter. Nah, karena suite butuh tempat 16 bit, data dilengkapi dengan karakter acak, huruf, angka, simbol. Ini bukan sekedar formalitas padding. Yang acak membuat ciphertext selalu unik meski data sensornya sama persis. Yang tahap kedua, scrambling. Urutan 16 bit itu kemudian diacak secara linear menggunakan encryption scrambler, sebuah array yang menentukan posisi baru setiap karakter. Ini memecah pola prediksi awal sebelum data masuk ke tahap yang lebih kompleks. Prosesnya sangat ringan, cocok untuk microcontroller kecil. Tahap ketiga, transformasi matriks. Data yang sudah diacak dikonversi ke format heksadesimal lalu disusun menjadi matriks 4x4. Disinilah data siap masuk ke tahap paling penting. Nah, tahap keempat, substitusi genbox. Setiap nilai dalam matriks 4x4 diganti dengan nilai baru dari tabel generator box berbasis AI. Ini yang menciptakan efek confusion, hubungan antara data asli dan data terenkripsi menjadi sangat kabur. Nah, tahap kelima, transposisi dan sort. Baris dan kolom matriks ditukar secara terstruktur. Ini menciptakan efek diffusion. Perubahan 1 bit menyebar ke seluruh ciphertext, lalu matriks disort dengan kunci rahasia 4x4 dan hasilnya adalah ciphertext final 16 bit yang siap dikirim. Jadi kalau AES butuh 10-14 putaran penuh dengan operasi mix, columns, dan sub bits berulang-ulang, suite cukup satu putaran yang efisien, hemat waktu, hemat memori, hemat baterai. Lanjut ke bagian sini. Genbox. Ini bintang utama dari suite, yaitu Genbox. Nah, di sebelah kiri di AES digunakan S-Box, tabel substitusi yang sudah ditetapkan secara statis oleh para kriptografer sejak awal. Nah, nilainya tidak pernah berubah. Memang aman, tapi karena fix butuh banyak putaran untuk mencapai keacakan yang cukup, dan itu yang menguras memori microcontroller. Nah, yang di sebelah kiri itu suite itu mengganti itu dengan generator box matrix substitusi 16x16 yang dikonstruksi secara otomatis menggunakan AI, tepatnya particle swarm optimization atau PSO. PSO meniru perilaku kawanan. Bayangin aja kayak ribuan burung itu terbang bareng-bareng, cari lokasi makan yang terbaik. Nah, setiap partikel dalam PSO mencoba kombinasi tabel substitusi yang berbeda dan secara iteratif saling berbagi informasi untuk menemukan kombinasi yang optimal secara kriptografis. Nah, yang dioptimalkan adalah ada dua hal. Yang pertama itu nonlinearitas, seberapa tidak bisa ditebak polanya, dan avalanche effect, seberapa besar perubahan output bila 1 bit input diubah. Nah, hasilnya apa? Hasilnya Genbox mencapai nilai nonlinearitas 112. Itu sama persis dengan AES. Keamanannya tuh setara global, tapi diproses jauh lebih efisien karena tidak butuh iterasi berulang. Jadi, suite bukan sekedar menyederhanakan AES, ia merancang ulang komponennya dari awal menggunakan kecerdasan buatan. Nah, jadi dapat disimpulkan kita sudah melihat bagaimana kerjanya dari ujung ke ujung. Yang pertama itu kunci enkripsinya itu selalu baru berkat kombinasi kode pengguna dan timestamp yang di hash dengan SHA-256. Itu kan tidak pernah berulang, tidak pernah diprediksi. Terus yang kedua itu enkripsinya itu hanya satu putaran dengan 5 tahap, cukup menghasilkan keamanan tinggi tanpa menguras baterai atau memori. Nah, yang ketiga itu Genbox berbasis PSO membuktikan bahwa AI bisa menghasilkan komponen kriptografis kelas AES namun jauh lebih ringan. Oke, cukup sekian, saya Salsabila dengan NIM F551240444 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanjir Raditya dengan NIM F5512402. Dan di sini saya akan mempresentasikan bagian saya, yaitu bagian validasi keamanan.
Nah, kita langsung masuk saja pengujian ketangguhan terhadap serangan cyber. Nah, sebuah algoritma enkripsi itu tidak bisa diklaim aman secara teori. Dia harus diuji secara langsung menggunakan ancaman yang nyata. Maka dari itu, kami mensimulasikan empat vektor serangan untuk menyerangnya. Nah, kita masuk ke vektor pertama yaitu brute force attack. Ini adalah serangan yang paling klasik, di mana penyerangnya itu mencoba semua kemungkinan kunci kombinasinya. Namun, karena ruang kunci suite itu bisa mencapai 3074 kali 10 pangkat 68 kombinasi, atau sekitar 3,4 triliun pangkat 10 kombinasi, itu secara komputasi itu mustahil untuk ditembus. Karena superkomputer tercepat saja itu membutuhkan waktu jutaan tahun untuk menebak kombinasi yang tepat. Nah, kita masuk ke vektor kedua, ada man in the middle atau MITM, di mana penyerangnya itu mencoba menyadap data saat datanya itu dikirim antara perangkat satu ke perangkat lainnya. Namun, karena adanya sistem preset key dan rotasi interval, dia dapat menghalangi penyerangnya itu untuk mencegat atau menyisipkan paket data palsu. Sehingga penyerangnya itu tidak bisa memprediksi pola pengirimannya, dan intersepsi datanya itu menjadi tidak berguna. Kita masuk ke vektor ketiga, ada replay attack. Ah, di sini itu penyerangnya itu mencoba merekam data yang sudah terenkripsi dan mencoba memutarnya ulang ke sistemnya untuk menipunya. Namun karena adanya integrasi integrasi timestamp dan padding, sistemnya dapat memastikan kalau tidak ada dua ciphertext yang identik di dalamnya, sehingga data yang dicegat itu tidak bisa didaur ulang, dan data yang diputar ulang itu akan langsung ditolak oleh sistemnya. Nah, kita masuk ke vektor keempat, yaitu kriptoanalisis, linear, dan diferensial. Nah, serangan ini itu bisa dibilang serangan yang paling canggih, karena penyerangnya itu mencoba menganalisis pola statistik dari data transkripsi untuk menebak kuncinya. Namun dengan adanya probabilitas gen box yang divalidasi, penyerangnya itu tidak memiliki bias tersembunyi yang dapat dieksploitasi untuk memprediksi kuncinya, sehingga tidak ada pola yang bisa dieksploitasi oleh penyerangnya, dan membuat analisis statistisnya itu sia-sia saja. Nah, kesimpulannya itu, meski dieksekusi dalam mode lightweight, Sweat itu bisa memblokir keempat vektor serangan tadi dengan cukup mudah secara bersamaan. Jadi cukup kuat ini Sweatnya ini, algoritma Sweat. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, metrik emas atau avalanche effect. Nah, apa itu avalanche effect? Avalanche effect itu bisa mengukur seberapa radikal ciphertext itu berubah akibat membalik satu bit saja pada data pasien. Semakin besar presentasinya itu, maka semakin mustahil untuk diretas. Eh, jadi bisa diibaratkan, jika satu bit saja berubah pada input datanya, maka setidaknya itu ada sekitar 50% data outputnya yang ikut berubah. Jadi ini membuktikan kalau enkripsi itu benar-benar mengacak data, bukan sekedar menggesernya atau memodifikasinya saja. Nah, ini ada beberapa eh, algoritma yang bisa dilihat. Yang pertama itu ada DLSI. Itu menghasilkan presentasi sebesar 45,31%. DLSAS itu menghasilkan 50%. DLC itu bisa menghasilkan 50,62%. DLS present itu menghasilkan 54,68%. Dan Sweat itu menghasilkan 83,50%. Ah, jadi Sweat ini bisa melampaui standar minimumnya secara jauh untuk 50%. Standar minimumnya itu 50%. Jadi terlampau jauh dia dengan kompetitor lainnya. Jadi artinya apa? Satu perubahan kecil saja pada data pasiennya itu akan langsung menghasilkan output yang benar-benar berbeda, sehingga penyerangnya itu tidak akan bisa memprediksi hubungan antara data asli dan data transkripsinya. Jadi kesimpulan validasinya itu, fusi matrix gainbox dan maksimum random padding itu menciptakan efek longsoran ekstrim yang menjadikan Sweat itu jauh lebih tidak terprediksi dibandingkan kompetitor lightweight manapun. Jadi kesimpulannya itu,
Ini validasi keamanan ini membuktikan kalau Sweat itu bukan sekadar algoritma yang dirancang ringan di atas kertas, namun terbukti itu tahan terhadap serangan ancaman yang nyata. Buktinya itu yang pertama itu Sweat itu eh, sudah diuji tadi dengan 4 vektor serangan tadi itu, yaitu brute force, man in the middle, reply attack, dan juga cryptanalysis. Uh, cryptanalysis. Dan setiap serangannya itu berhasil dimitigasi oleh komponen sweatnya, oleh komponen spesifik yang ada pada sweatnya. Yang pertama itu ada kuncinya yang sangat banyak tadi itu. Ada padding acak eh, yang teracak secara per sesi, dan ada eh, timestamp XOR yang dapat mengecoh penyerangnya tadi, dan ada distribusi genbox yang berbasis AI sehingga dapat mencegah penyerangnya tadi itu. Yang kedua itu Sweat itu bisa meraih avalanche effect sebesar 83,50% tadi. Ini bisa kita lihat. Ini jauh melampaui standar minimum kriptografi yang sekitar 50%, dan itu mengungguli seluruh algoritma pembandingnya tadi itu, kompetitornya. Ini adalah bukti kuantitatif kalau Sweat itu menghasilkan enkripsi yang benar-benar tidak bisa diprediksi. Dan mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abid Bakaram dengan NIM F551247075. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan bab terakhir, yaitu mengenai performa, evaluasi, dan kesimpulan dari algoritma Sweat ini. Nah, dan mohon maaf sebelumnya kalau suara saya kurang jelas ataupun kurang, penjelasan saya itu kurang karena saya dalam keadaan yang kurang enak badan. Minta maaf. Nah, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu karena kan sebelumnya itu rekan saya telah menjelaskan arsitektur dan cara kerja algoritmanya. Nah, sekarang saya akan melihat bagaimana pembuktian efisiensi Sweat ini saat diimplementasikan pada perangkat nyata. Nah, untuk menguji keandalannya begitu, algoritma Sweat ini dipasang langsung pada perangkat Internet of Medical Things. Nah, yang sesungguhnya menggunakan itu dua jenis perangkat, yaitu smartwatch dan sabuk pemantau janin begitu. Nah, kedua perangkat ini tuh dia menggunakan microcontroller dengan sumber daya yang sangat terbatas. Nah, hasilnya Sweat terbukti mampu berjalan dengan sangat lancar untuk mengenkripsi data dan vital medis seperti detak jantung atau SP02 sebelum dikirimkan ke server. Nah, mengapa Sweat ini lebih unggul dibandingkan algoritma lain seperti DLC atau DLSS? Nah, jawabannya itu yang pertama itu waktu dan memori. Nah, Sweat ini menggunakan desain single run atau satu putaran saja. Nah, berbeda dengan AI standar yang butuh 10 sampai 14 putaran. Nah, hal ini membuat Sweat ini itu tidak memerlukan penyimpanan subcase yang besar di RAM dan proses eksekusi itu jadi jauh lebih cepat. Nah, kemudian juga yang keunggulan kedua itu umur baterai. Ya, ini adalah poin yang paling penting sih, karena dalam eksperimen itu sebuah smartwatch itu dengan baterai kecil 350 itu yang menjelaskan Sweat ini dapat bertahan hingga sekitar 7 hari. Nah, dengan asumsi data medis dikirim setiap 10 menit sekali. Nah, ini membuktikan bahwa Sweat sangat hemat daya untuk penggunaan jangka panjang. Nah, kemudian sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa Sweat ini adalah titik temu terbaik, best trade love lah
antara keamanan tingkat tinggi dan efisiensi sumber daya untuk perangkat medis masa depan. Namun secara kuantitatif kami juga itu memberitahukan kalau memberikan kritik bahwa sebagai algoritma yang baru dikembangkan begitu, suite ini masih memerlukan pengujian lebih lanjut di berbagai infrastruktur jaringan seperti bisa menjadi standar global yang digunakan selama puluhan tahun lah. Nah, demikian penjelasan dari saya sekaligus menutup presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kurang. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.